Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sefira Picapsari, NIM 06-0138-2227-082. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis penelitian yang berjudul Analisis Buku Teks Bahasa Indonesia untuk SMA atau MA atau SMK atau MAK kelas 11 kelompok wajib kurikulum 2013 edisi revisi menggunakan teori BSNP. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu buku teks. Buku teks adalah salah satu sarana pembelajaran yang di dalamnya menyampaikan materi ajar kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam proses pembelajaran, buku teks dapat pula digunakan sebagai acuan utama sebagai buku teks penunjang. Adapun identitas buku teks yang akan saya analisis, judul buku Bahasa Indonesia untuk SMA atau MA atau SMK atau MAK kelas 11 kelompok wajib. Nama penulis Tika Hatika dan Mulyanis. Penerbit Grafindo Media Pratama. Tahun terbit 2017. Tempat terbit Bandung. Jumlah halaman 214. Ukuran buku 17,6 x 25 cm. Kurikulum 2013 edisi revisi. Nomor edisi buku ISBN 978-2-01-1900-7. Nah, sebelum saya menjelaskan hasil analisis, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang teori BSNP. BSNP atau yang dikenal dengan Badan Standar Nasional Pendidikan adalah lembaga mandiri profesional dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. BSNP ini menetapkan bahwa kriteria buku teks yang baik hendaknya memiliki 4 unsur kelayakan, yakni yang pertama kelayakan isi, yang kedua kelayakan penyajian, yang ketiga kelayakan bahasa, dan yang keempat kelayakan grafik. Langsung saja kita masuk ke hasil penelitian. Di sini terdapat 2 aspek teori BSNP yang saya gunakan dalam penelitian, yaitu yang pertama kelayakan isi dan yang kedua kelayakan penyajian. Kelayakan isi. Terdapat 3 indikator yang dianalisis, yakni yang pertama kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua, keakuratan materi, dan yang ketiga, materi pendukung pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan. Berdasarkan angket yang telah saya berikan kepada siswa kelas 11 IPA 4, Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang, memperoleh hasil sebagai berikut. Sebanyak 85,7% siswa memilih opsi setuju, dan sebanyak 14,3% siswa lainnya memilih opsi netral. Nah, setelah saya analisis dalam buku teks bahasa Indonesia ini, materi yang disajikan mencakup semua materi yang terkandung dalam KI dan KD. Kesesuaian ini bisa dilihat juga melalui kedalaman materi yang membahas konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh, dan pelatihan yang dapat diterapkan sesuai dengan KI dan KD. Yang kedua, keakuratan materi. Dapat dilihat berdasarkan hasil angket yang telah saya sebar, sebanyak 85,7% siswa memilih opsi setuju, dan sebanyak 14,3% siswa memilih opsi netral. Hal ini sesuai dengan isi buku teks yang membuat konsep sesuai dengan sistematika keilmuan, pemilihan wacana, dan penugasan yang disajikan sudah sesuai dengan kenyataan.
sehingga sangat efisien untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik. Selain itu, materi buku teks bahasa Indonesia ini bisa membuat peserta didik mampu mengungkapkan ide dan mampu menelaah sendiri materi yang sudah dipaparkan dalam buku teks. Pada indikator yang ketiga, aspek kelayakan isi, terdapat materi pendukung pembelajaran. Dapat dilihat sebanyak 14,3% siswa memilih opsi sangat setuju, sebanyak 71,4% siswa memilih opsi setuju, sebanyak 14,3% siswa memilih opsi netral. Hal ini dapat dilihat dari isi buku teks yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik, dan tentu hal ini juga membuat peserta didik tidak mudah bosan dengan pelajaran. Pada aspek kelayakan yang kedua ada kelayakan penyajian. Terdapat 3 indikator yang saya analisis, yaitu yang pertama teknik penyajian, yang kedua penyajian pembelajaran, dan yang ketiga kelengkapan penyajian. Yang pertama teknik penyajian. Dapat dilihat dari hasil angket, sebanyak 85,7% siswa memilih opsi setuju dan 14,3% siswa lainnya memilih opsi netral. Penyajian dalam buku teks ini dapat dikatakan memenuhi standar layak. Konsistensi sistematika penyajian disampaikan secara jelas serta relevan dengan pokok bahasan. Memiliki keruntutan konsep, yaitu latihan, uraian, dan contoh yang disajikan ada hubungan satu dengan yang lain. Selain itu, kesinambungan antar bab juga dipertimbangkan dalam buku teks ini, sehingga sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap pokok bahasan. Yang kedua, penyajian pembelajaran. Terdapat 42,9% siswa memilih opsi sangat setuju, 42,9% siswa memilih opsi setuju, dan 14,3% siswa memilih opsi netral. Pada indikator penyajian pembelajaran, buku teks bahasa Indonesia ini menekankan pada keterampilan proses, yaitu dalam buku ini terdapat materi pementasan drama dan kemampuan menulis. Pada materi itu secara tidak langsung, buku ini disajikan untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. Yang ketiga, kelengkapan penyajian. Dapat dilihat dari hasil analisis, terdapat sebanyak 14,3% siswa memilih opsi sangat setuju, 71,4% siswa memilih opsi setuju, dan 14,3% siswa memilih opsi netral. Kelengkapan penyajian buku dapat dikatakan lumayan lengkap. Dapat dilihat pada ketiga gambar di situ. Ada bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup pada buku. Pada bagian pendahuluan terdapat daftar isi, bagian isi terdapat wacana, gambar, peta konsep, dan teks yang tepat. Pada bagian penutup terdapat glosarium dan daftar pusaka. Nah, itu tadi hasil penelitian saya. Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari segi isi, buku teks bahasa Indonesia untuk SMA atau MA atau SMK atau MAK kelas 11 kelompok wajib kurikulum 2013 edisi revisi yang ditulis oleh Tika Hatika dan Mulyanis memiliki persentase kelayakan yang baik. Dari segi penyajian juga buku teks ini memiliki persentase yang baik. Hal ini berarti pemanfaatan buku teks dianggap sudah tepat untuk para peserta didik SMA atau MA atau SMK atau MAK berdasarkan pengisian angket pada peserta didik bahwa mereka lebih banyak memilih keterangan setuju. Itulah tadi presentasi hasil analisis buku teks bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 11 kelompok wajib kurikulum 2013 edisi revisi menggunakan teori BSNP, kelayakan isi, dan penyajian. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.